Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Suranda. Saya mahasiswa Fakultas Teknik Industri, konsentrasi manajemen proyek. Izinkan di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya tentang produk glue gun atau yang sering kita sebut lem tembak. Di sini saya melakukan penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk kelulusan mata kuliah metode penelitian yang dibimbing oleh Ibu Melia Vivi Putri. Jadi kemarin pada saat melakukan penelitian saya menggunakan 5 metode. Metode yang pertama yaitu peramalan, metode yang kedua itu aggregate planning, metode yang ketiga itu assembly line balancing, metode yang keempat itu MRP atau material recruitment planning, metode yang kelima itu bill of material atau yang sering disingkat dengan BOM. Untuk metode yang pertama yaitu ada metode peramalan. Adapun hasil analisa yang didapat dari 4 metode jadi di dalam peramalan ini ada 4 metode yang saya gunakan. Jadi di dalam metode ada metodenya lagi. Jadi di dalam peramalan ini saya menggunakan 4 metode. Yang pertama yaitu moving average, yang kedua Navy method, yang ketiga exponential smoothing, yang keempat itu multiplicative decomposition. Ada 4 ya. Dan yang paling akurat yaitu metode multiplicative decomposition. Kenapa metode ini dikatakan metode yang paling akurat? Karena mempunyai persentasi yang paling rendah. Jadi di dalam mode peramalan itu apabila ada metode yang persentasinya rendah, itu metode yang paling akurat untuk digunakan. Meramal next periodenya. Jadi ditemukanlah metode multiplikatif inilah metode yang paling akurat dengan hasil peramalan next periode yaitu 216, biasnya itu minus 0,234, matchnya itu 17,411, message-nya itu 506,311, mapenya itu 7,08%. Metode yang kedua itu aggregate planning. Di dalam aggregate planning ini ada beberapa strategi. Strategi yang pertama yaitu aggregate smooth planning production. Strategi yang kedua itu dimulai dengan adanya inventory dan produksi sebelumnya. Strategi yang ketiga menggunakan overtime dan subcontract. Strategi yang keempat ketika subcontracting lebih murah dari overtime. Strategi kelima itu adalah sales. Strategi yang keenam itu memenuhi permintaan tanpa inventory. Jadi pada aggregate planning ini hasilnya sangat banyak sehingga tidak bisa saya paparkan dalam PowerPoint ini. Dan jadi buat teman-teman yang mau mempelajari atau mau membaca hasil laporan saya, nanti laporannya saya share kepada teman-teman semua. Lanjut ke metode yang ketiga yaitu assembly line balancing. Jadi di dalam assembly line balancing ini gunanya untuk mengetahui waktu yang dibutuhkan memproduksi glue gun untuk next periode. Jadi tadi menggunakan metode peramalan itu menghasilkan next periodenya itu 216 atau kurang lebih 220. Jadi agar kita mengetahui waktu yang dibutuhkan, maka saya menggunakan assembly line balancing inilah. Ditemukanlah hasil datanya yaitu waktu cycle time-nya itu 38,18 menit. Net time needs-nya yaitu 7 menit per unit. Waktu idle time atau waktu nganggurnya 31,18 menit. Pembuatan glue gun ini mendapatkan waktu efisiensi 18,33% dan balance delay 81,67% dengan target produksi 11 pieces per 7 jam. Ini adalah 11 pieces per 7 jam. Maka untuk memproduksi 11 pieces per 7 jam itu tidak efisiensi. Kenapa tidak efisiensi? Karena satu unit glue gun itu diproduksi dalam waktu 7 menit. Jadi tidak akan efisiensi jika cuman sehari memproduksi 11 pieces. Makanya di sini ditemukanlah delay-nya itu 81,67% dan efisiensi itu 18%. Maka perusahaan yang saya teliti itu menurut saya itu kurang efisiensi. Metode yang keempat itu material recruitment planning atau yang sering disebut dengan MRP. Apa sih MRP ini? MRP ini sistem atau aplikasi atau metode yang digunakan untuk mengorder barang yang dibutuhkan.
Jadi di sini berdasarkan hasil pengolahan data jadwal produksi glue gun untuk MRP, maka kita dapatkan hasil MRP seperti di bawah. Misalnya, permintaan untuk item name produk glue gun pada periode keempat. Jadi pada bulan keempat terdapat permintaan sebesar 240 pieces. Itemnya satu periode. Stok tidak tersedia, maka untuk menutupi kebutuhan pada material tersebut, maka dalam MRP kita sudah harus melakukan order pada periode ketiga. Nih. Jadi stok tidak ada untuk memproduksi permintaan di bulan 4. Maka di bulan 3 MRP sudah harus mengorder material untuk diproduksi di bulan keempat. Dan di bulan kelima itu barang harus sudah dipesan pada bulan keempat. Ada yang terakhir yaitu metode bill of material. Di dalam bill of material ini berisikan tentang unit jumlah material yang dibutuhkan untuk memproduksi glue gun. Ada beberapa material. Yang pertama yaitu ada cover belakang itu 1 unit, glue stick itu 1 unit, nozzle itu 1 unit, trigger itu 1 unit, main slot 1 unit, dan cover depan itu 1 unit. Yang terakhir ada subgroup yaitu 5 unit. Jadi ini quantity yang dibutuhkan untuk memproduksi 1 glue gun saja. Terima kasih. Kesimpulan dan saran, dalam perencanaan dan pengendalian proses produksi sangat dibutuhkan yang namanya perencanaan yang efektif. Karena dari perencanaanlah bisa dipikirkan dan dilaksanakan proses produksi secara tepat waktu guna memberi kepuasan pada pelanggan. Oleh karena itu, data-data yang dibutuhkan dalam perencanaan dan pengendalian produksi haruslah data yang akurat, mulai dari ketersediaan bahan dan kapan pelaksanaan akan dilakukan.